Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kita akan mempelajari teks inspiratif. Apakah tadi malam sudah belajar? Belajar, Bu. Udah. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang teks cerita inspiratifnya. Di sini, teks inspiratif merupakan salah satu bentuk teks narasi yang bertujuan untuk memberikan inspirasi ataupun kebaikan bagi pembacanya. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Cerita yang menginspirasi seorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Umumnya, cerita inspiratif ini dapat berasal dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain yang memberikan pengaruh positif bagi pembacanya. Cerita inspiratif ini tidak hanya mengenai pengalaman hidup seseorang tetapi juga dapat berupa kisah-kisah hewan yang penuh kasih sayang atau hasil imajinasi penulisnya. Baik, sekarang bacakan contoh teks cerita inspiratifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu batu, kerikil, dan pasir. Pada awal kelas filsafat di universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples, mayoneses kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Pelajar memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor lakukan dan coba untuk menebak apa yang akan terjadi. Tanpa mengembalikan sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil di dalam toples mayoneses satu persatu. Para siswa pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya hari itu. Dia bertanya kepada siswa, apakah mereka pikir toples sudah penuh? Para siswa setuju bahwa toples tersebut sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan menikahkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil ini menemukan celah di antara batu-batu besar. Profesor itu kemudian menguncang toples ringan ini untuk kerikil diselesaikan pada celah yang tersedia di dalam toples. Ia kemudian meminta kembali kepada siswa apakah toples itu sudah penuh, dan siswa kembali, toples itu sudah penuh. Para siswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan profesor selanjutnya, tetapi mereka masih tidak mengerti apa yang harus dilakukan profesor. Profesor itu mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang diterima dalam toples. Profesor bertanya terakhir pada murid-muridnya, apakah toples sudah penuh? Dan tanya lagi. Iya. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan kamu, anak-anak kamu, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan Anda. Profesor menjelaskan mengganti pasir terlebih dahulu.
di toples akan menyebabkan pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moral: menyambut segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda, kompilasi di kantor. Jangan saat Anda sedang berkomunikasi dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat bagi Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Baik, setelah cerita inspiratifnya telah dibaca, sekarang menentukan struktur teks cerita inspiratif yang telah dibaca tadi. Apakah kamu sudah tahu struktur teks inspiratifnya? Iya, tahu Bu. Ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan. Orientasi merujuk pada pengantar cerita, awal peristiwa, peristiwa yang dialami, komplikasi, berisi kunci atau inti, resolusi, peristiwa yang menyadarkan tokoh, pada penutup cerita dan umumnya berisi kesimpulan. Sekarang tentukan strukturnya teks cerita inspiratif yang telah dibaca tadi. Strukturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang termasuk orientasi di sini pada awal cerita, itu pada awal kelas filsafat di universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples, mayonis kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Pelajar memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor lakukan dan coba untuk menebak apa yang akan terjadi. Yang termasuk awal peristiwa, tanpa mengembalikan sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil di dalam toples mayonesis satu persatu. Para siswa pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih. Berbicara untuk pertama kalinya hari itu. Dia bertanya kepada siswa, apakah mereka pikir toples itu penuh, Pak? Para siswa setuju bahwa toples tersebut sudah penuh. Dan termasuk komplikasi, profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan menikahkan kerikil tersebut di dalam toples. Kerikil kecil ini menemukan celah di antara batu-batu besar. Profesor itu kemudian mengencang toples ringan ini untuk kerikil diselesaikan pada celah yang tersedia di dalam toples. Ia kemudian meminta kembali kepada siswa apakah toples itu sudah penuh, dan siswa kembali toples itu sudah penuh. Antara masuk resolusi. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan kamu, anak-anak kamu, dan semua hal yang membuat hidup yang gelap. Dan termasuk qadar. Profesor menjelaskan pengganti pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Baik, setelah mempelajari cerita inspiratif ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan, yaitu menyimpulkan cerita inspiratif. Menyimpulkan cerita inspiratif ini sama dengan halnya kita menentukan struktur cerita inspiratifnya. Kalian kan sudah paham strukturnya? Ya, Bu. Nanti kalian kumpulkan pas masuk pekan kedua. Baik, Bu. Dibaca ceritanya dan tentukan strukturnya
Kalian kan sudah tahu dan paham struktur cerita inspiratifnya. Ya, Bu. Baik, mungkin ini yang hanya Ibu dapat sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.